Perkenalkan, nama saya Julkafi, kelas MN25A. Matkul Ekonomi Makro akan membacakan artikel yang berjudul Perekonomian Indonesia yang dijabat oleh Widjojo Nitisastro di era Soeharto. Bagian pendahuluan, perekonomian Indonesia mengalami perubahan besar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terutama berkat peran penting ekonomi yang dikenal sebagai mafia Barclay. Salah satu tokoh utamanya adalah Profesor Dr. Widjojo Nitisastro, seorang ekonomi Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Sebagai arsitek utama kebijakan ekonomi Orde Baru, Widjojo Nitisastro berperan dalam memulihkan stabilitas ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno yang ditandai dengan inflasi tinggi dan stagnasi produksi. Tulisan ini akan membahas perjalanan ekonomi Indonesia pada masa jabatan Widjojo Nitisastro sebagai perencana utama pembangunan kebijakan ekonomi yang diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat dan struktur Indonesia nasional. Latar belakang ekonomi pasca 1966. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, kondisi ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Inflasi mencapai lebih dari 60%, 650%, cadangan devisa negara hampir habis, dan infrastruktur ekonomi dalam keadaan lumpuh. Pemerintah Soeharto yang baru terbentuk pada tahun 1966 mewarisi beban strategi yang rasional yang terukur dalam mengembalikan stabilitas ekonomi. Dinilai muncul peran penting para ekonomi muda yang berasal dari Universitas Indonesia, diantaranya Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, dan Muhammad Sadli. Mereka dikenal sebagai sebutan mafia Barclay karena sebagian besar karena menempuh pendidikan ekonomi di University of California, Berkeley. Peran Widjojo Nitisastro dalam pemerintahan Orde Baru. Widjojo ditunjuk sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1967. Dalam jabatan ini, ia berperan besar dan menyusun rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi di masa Orde Baru. Kebijakan awal dijalankan oleh tim ekonomi di bawah bimbingan Widjojo mencakup: 1. Menekan inflasi dengan pengendalian uang beredar. 2. Menarik investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal UU PMA tahun 1967, rehabilitas sektor pertanian dan industri, peningkatan ekonomi gas, dan yang terakhir stabilitas nilai tukar rupiah dan perbaikan neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan implementasi. Salah satu pencapaian terbesar Widjojo adalah keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi dari ratusan persen menjadi hanya di bawah 20% pada tahun 1970. Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh kepercayaan internasional melalui kerjasama dengan lembaga IMF dan Bank Dunia. Widjojo menekan pentingnya perencanaan yang terukur sebagai pembangunan dilakukan secara bertahap melalui program Repelita 1969 sampai 1974 dan seterusnya hingga Repelita 1989 dan 1994. Beberapa kebijakan penting pada masa kepemimpinan meliputi: 1. Diversifikasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik, program integrasi untuk pemerataan penduduk dan tenaga kerja, peningkatan produksi pangan terutama padi melalui program populasi hijau. Kebijakan ini berhasil membawa Indonesia ke arah swapada beras pada tahun 1984 yang menjadi salah satu tonggak keberhasilan pembangunan ekonomi baru. Dampak kebijakan ekonomi Widjojo Nitisastro. Penerapan kebijakan yang dikembangkan oleh Widjojo Nitisastro menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% per tahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan, inflasi dan pembangunan struktur berkembang pesat. Namun keberhasilan juga di sisi lain.
Selain itu, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin meningkat karena hasil pembangunan belum merata. Di sisi lain, keberhasilan stabilitas ekonomi membuat Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil keluar dari krisis ekonomi kronis dan gejolak sosial besar. Kritik terhadap kebijakan ekonomi baru. Meskipun kebijakan ini yang dijalankan pengaruh Widodo banyak membawa kemajuan beberapa kalangan melalui model penggunaan orde baru bersifat core dan menekankan pertumbuhan dibanding pemerataan. Selanjutnya, warisan dan pengaruh Widodo Sasro meninggalkan warisan intelektual yang mendalam bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Konsep perencanaan terarah dan berkelanjutan yang ia ram menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional hingga kini. Kesimpulan, peran Widodo sangat penting dalam perekonomian Indonesia di masa pemerintahan Soeharto, merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan nasional. Walau kebijakan orang memiliki kekurangan seperti meningkatnya kesenjangan sosial dan ketergantungan pada modal asing, tidak dapat dipungkiri bahwa fondasi ekonomi modern Indonesia dibangun atas kerja keras dan visi panjang pada teknologi, terutama Widodo Sasro. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.